Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Pernah di antara kita mencermati kehidupan ini? Ada anak kecil umur 1 bulan keluar dari rahim ibunya meninggal. Sementara ada yang hidup sampai puluhan tahun, 70 tahun, 80 tahun hidup dan meninggal. Pertanyaannya, bagi orang yang kemudian hidup lama itu dan bahagia, terjawab. Tapi bagaimana anak yang baru lahir itu bahagianya di mana? Kapan menikmati kehidupan itu? Kapan bisa menikmati kehidupan itu? Yang kedua, ada di sekeliling kita barangkali orang, mohon maaf, yang tunanetra, yang tidak bisa melihat. Sementara kita bisa melihat terang benderang, indahnya warna-warni pelangi, warna-warni taman, bisa menikmati itu. Lalu bagaimana dengan, mohon maaf, yang tunanetra tadi? Gelap dalam kehidupannya sepanjang hidupnya. Lalu pertanyaannya, setelah beliau meninggal, kapan bisa melihatnya? Kapan bisa melihat indahnya ciptaan Allah itu? Kapan itu? Maka dua itu cukup untuk meyakinkan bahwa kemudian ada kehidupan untuk dirasakan oleh bayi tadi. Ada kehidupan yang bisa dirasakan oleh orang yang tidak melihat tadi. Atau bisa ditambah satu, kalau sekarang kita lihat fenomena masyarakat, mohon maaf, ada orang yang asi, orang yang maksiat, aman hidupnya sampai meninggal. Sementara ada orang yang baik, dia malah kemudian harus sengsara. Lalu kapan balasannya buat orang-orang yang jahat itu? Dan kapan balasannya orang yang baik itu? Bagi kita semuanya yang yakin ada hari akhir, yakin bahwa kemudian itu akan terbalaskan. Orang yang tadi, yang tunanetra itu akan melihat nantinya, dan kemudian bayi itu akan menari-nari nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Maka harapan berikutnya adalah tadi, bahagia bertemu dengan Allah. Sebelum nanti, jadikan mihrab ini, tempat ibadah kita ini adalah tempat bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepada Engkau. Khitab ka itu ada langsung. Kalau iyahu, dia, ini ka langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan kenikmatan itu. Rasakan kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka ketika kita merasakan bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, maka kita akan menemukan satu suasana hati yang luar biasa dahsyatnya. Aqimis shalah li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka kemudian fadhkuruni adzkurkum, kalian ingatlah akan aku. Maka kalimatnya adzkurkum, aku
ingat kamu. Ketika kita 5 menit, 10 menit, 15 menit tarawih yang lalu, ketika kita sholat, sebetulnya ada kebahagiaan. Kenapa? Karena kita diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, semoga saja 2 kebahagiaan ini menjadi hiburan hari-hari kita, sehingga kita tidak perlu mahal, tidak perlu sulit untuk kita bisa berbahagia. Berbahagia dengan makanan kita, berbahagia dengan sholat dan ibadah kita. Nantinya Pak, insya Allah kita akan semuanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.